Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan pendapat menolak penetapan Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai salah satu pahlawan nasional. Sebagaimana yang kita baca di pemberitaan, Kementerian Sosial telah mengusulkan 10 nama daftar calon pahlawan nasional tahun 2025. Dari usulan Kementerian Sosial ini, mumpung belum ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka dengan tegas kami menolak penetapan Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional dengan alasan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Kita semua menyayangkan pernyataan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan semangat pengusulan pahlawan nasional tahun 2025 ini berdasarkan slogan atau tagline Mikul Dhuwur Mendem Jeru. Kalau kita ingin tangkap secara sederhana, maksudnya adalah ini lebih kepada politik akomodatif. Yaitu bagaimana mengakomodir pihak-pihak tertentu. Dan ini betul-betul bertentangan dengan semangat penetapan pahlawan nasional itu sendiri. Kalau kita ingin bahasakan secara sederhana, ingin nyenengin pihak tertentu. Nah ini tidak boleh sebetulnya. Ini tidak boleh menjadi spirit penetapan pahlawan nasional. Oleh karena itu, mengutip artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kami juga berpendapat bahwasanya penetapan Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat sebagai kriteria pahlawan nasional. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengar pendapat rakyat dan mengakomodir aspirasi rakyat. Baik, untuk lebih jelasnya kita membaca artikel yang dimaksud. Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Salah satu calon pahlawan nasional yang diusulkan pada tahun 2025 ini adalah Idrus bin Salim Al-Jufri. Ia telah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 lalu, namun tidak memenuhi syarat. Dalam pengusulan pertama itu, Abah Nongci ditunjuk sebagai ketua tim pengusulan guru tua pahlawan nasional. Pada tahun 2022, Idrus bin Salim diusulkan kembali sebagai pahlawan nasional, yakni pada sidang pembahasan tim peneliti dan pengkaji gelar PP2GP. Idrus bin Salim diputuskan ditunda untuk dibahas. Kemungkinan besar karena alasan yang sama, yaitu karena tidak memenuhi syarat. Kemudian pada 23 Maret 2023 kembali diusulkan kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial di Gedung Kementerian Sosial Jalan Salemba, Jakarta. Tahun 2023 itu pun Idrus bin Salim tidak berhasil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya, kenapa usulan Idrus bin Salim Al-Jufri ditolak? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, Pasal 1 Ayat 4 disebutkan, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia dalam membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, atau yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan, bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dari definisi pahlawan nasional menurut undang-undang ini, kita dapat memahami bahwa seorang yang diusulkan sebagai pahlawan nasional, ia harus warga negara Indonesia, WNI. Apakah Idrus bin Salim adalah WNI? Tanda tanya. Ia lahir di Hadramaut pada 15 Maret 1892.
kemudian pindah ke wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, ia tidak mengurus kewarganegaraan sebagai WNI sampai ia meninggal pada 22 Desember 1969. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu status kewarganegaraannya diurus. Baru beberapa bulan yang lalu status kewarganegaraannya diurus. Ini catat ini. Tolong dicatat, tolong diingat. Dan kemudian mendapat status ia pada tahun 2024. Pertanyaannya, apakah sah memberikan status kewarganegaraan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Hal tersebut berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Coba dengarkan. Semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus tahu bahwasannya orang yang diusulkan menjadi pahlawan nasional ini adalah orang yang belum pernah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Baru kemudian diurus oleh orang-orang tertentu sebagai warga negara Indonesia dan ditetapkan sebagai WNI pada tahun 2024 kemarin. Sedangkan orangnya sudah puluhan tahun lalu meninggal dunia. Nah, apakah bisa menetapkan orang sebagai WNI sedangkan yang bersangkutan sudah nggak ada? Ini kan berpotensi melanggar undang-undang. Ini patut dicatat. Mudah-mudahan Menteri Sosial mendengar ini semua dan publik Indonesia menyadari ini semua. Jadi jangan sembarangan menetapkan orang menjadi pahlawan nasional. Jika seseorang bukan warga negara Indonesia, ia masih bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat ia harus gugur dalam berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Sedangkan Idrus bin Salim Al-Jufri, ia tidak gugur dalam berjuang melawan penjajahan. Ini patut pula menjadi perhatian kita semua. Bagi yang tidak hidup di masa penjajahan seperti ia tumbuh balik di masa kemerdekaan, maka ia bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat ia melakukan tindakan kepahlawanan seperti terbukti menyelamatkan banyak nyawa bangsa Indonesia walaupun dengan itu ia gugur. Apakah Idrus bin Salim pernah melakukan hal semacam itu pada saat hidupnya? Tidak ada data satupun terkait dengan itu. Dalam pasal 1 di atas pula disebutkan ia menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan, bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia seperti menemukan mesin uap, listrik, dan lain sebagainya. Apakah Salim bin Idrus Al-Jufri mempunyai prestasi atau karya yang luar biasa? Tidak ada data apapun tentang itu. Jika dikatakan bahwa ia mempunyai karya dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Khairat, itu bukan prestasi yang luar biasa, karena ribuan ulama lain pun sanggup mendirikan yayasan pendidikan seperti itu. Adapun yang pernah diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pengusul bendera merah putih kepada Bung Karno berdasarkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW adalah sebuah bibir yang tidak mempunyai sumber tertulis apapun. Itu hanya buah bibir. Itu katanya. Tidak ada satupun data yang mengarah untuk membuktikan pernyataan itu semua. Wajib kita catat. Nggak bisa kemudian orang ditetapkan sebagai pahlawan nasional hanya berdasarkan buah bibir saja. Ada dua narasi dari cerita Hidayat Nur Wahid itu yang keduanya jauh dari kesahihan. Pertama, narasi bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri mengusulkan bendera merah putih kepada Presiden Soekarno. Orang yang mengusulkan itu tentu harus bertemu. Pernahkah ada dokumentasi bahwa Idrus bin Salim pernah bertemu dengan Soekarno? Tanda tanya. Jika dokumentasi pertemuan itu ada, apakah ada dokumen tertulis yang mencatat usulan itu? Tanda tanya lagi kita. Jika ada yang mengatakan sesuatu yang terjadi tidak mesti semuanya dicatat, betul. Tetapi jika sesuatu itu adalah sebuah klaim yang besar semacam klaim bahwa bendera merah putih adalah atas usulan Idrus bin Salim Al-Jufri, maka klaim itu harus dapat dibuktikan dengan data tertulis. Tidak boleh lagi katanya dan katanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Salim Al-Jufri pernah membuat syair untuk Soekarno yang menunjukkan bahwa ia mendukung Soekarno. Pertama, harus dapat dibuktikan bahwa syair itu benar karangan Idrus bin Salim. Yang kedua, harus diketahui lagu itu ditulis tahun berapa. Maka dibutuhkan dokumen untuk itu yang terbukti sah secara ilmu filologi.
Nggak boleh diklaim begitu saja. Ini benar-benar menurut ilmu filologi ditulis pada tahun yang disebutkan tersebut. Jika itu ditulis setelah merdeka, itu namanya melu wis menang. Ya ikut yang menang aja. Ya namanya oportunis misalnya kan. Ikut yang menang saja. Ikut serta setelah kemenangan bukan ketika masa berjuang. Walaupun itu ditulis sebelum kemerdekaan misalnya, itu pun tidak lantas seorang penulis lagu di atas meja bisa menjadi pahlawan ketika dalam waktu yang sama para pejuang bertempur di medan perang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4, Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada pasal 26 tentang syarat-syarat khusus disebutkan, syarat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf B untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya A. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Poin B, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Poin C, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. D, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. E, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. F, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan garis miring. Atau G, melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sangat jelas bahwa sosok seperti Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Dalam poin A disebutkan seorang pahlawan nasional harus mempunyai dokumen tertulis tentang bahwa ia pernah memimpin perjuangan bersenjata. Bukan hanya ia pernah ikut dalam perjuangan bersenjata, tetapi ia harus tercatat sebagai pemimpin. Karena jika semua pejuang harus tercatat, maka akan ada ribuan prajurit yang akan diangkat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan untuk Idrus bin Salim, jangankan ia tercatat sebagai pemimpin perjuangan bersenjata, sebagai anggota saja tidak ada. Ini kan detail sekali sebetulnya. Jadi alasan kita menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional, ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah menggunakan politik akomodatif, sekedar ingin menyenangkan orang atau merangkul pihak tertentu saja, lantas kemudian main menetapkan pahlawan nasional. Ingat, ini bisa melanggar undang-undang loh. Hati-hati. Kemudian masih dalam poin A, pasal 26 tersebut disebutkan bahwa pahlawan nasional bisa diangkat dari selain perjuangan bersenjata seperti bidang politik atau bidang lainnya dalam rangka mencapai, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Dari sana seorang pejuang politik untuk mencapai kemerdekaan semacam Presiden Soekarno berhak menjadi pahlawan nasional. Walaupun belum pernah ditemukan dokumen tertulis bahwa ia pernah memimpin perjuangan bersenjata. Sedangkan Idrus bin Salim yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1922, di mana para pejuang waktu itu sedang menyusun strategi mencapai kemerdekaan bangsa, tidak pernah ada bukti dokumen tertulis bahwa ia pernah melakukan perjuangan baik dalam perjuangan bersenjata, politik, atau bidang lainnya untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Nggak ada dokumen tertulisnya. Tidak ada pembuktiannya. Masih dalam poin A, disebutkan tentang mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, mungkin Idrus bin Salim Al-Jufri akan diusahakan layak sebagai pahlawan nasional berdasarkan proposisi ini, bahwa ia berjuang mengisi kemerdekaan. Jika poin kelaikan seorang menjadi pahlawan nasional hanya karena mengisi kemerdekaan, maka para aparatur sipil negara, ASN, di seluruh Indonesia pun berjuang mengisi kemerdekaan. Bahkan para sopir angkot pun berjuang untuk kesejahteraan anak istrinya dalam mengisi kemerdekaan. Jika kalimat serta dalam frasa mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah syarat
bersama poin sebelumnya, maka ia yang layak menjadi pahlawan nasional sebagai pejuang yang mengisi kemerdekaan harus disertai dengan prestasi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk proposisi ini, tokoh semacam Yusuf Kalla yang pernah berperan dalam memediasi perjuangan antara pemerintah dan GAM, jika ia telah meninggal dunia, layak mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Atau Gus Dur yang telah melakukan berbagai macam kebijakan tentang Irian Jaya, yang tengah memberontak, di antaranya merubah nama Irian Jaya menjadi Papua, yang kemudian meredakan pemberontakan, layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi lebih pantas Gus Dur. Dan kalau sudah wafat lebih pantas Pak Yusuf Kalla. Karena memang ada prestasi dan jelas, ada dokumentasinya. Sedangkan Idrus bin Salim Al-Jufri tidak ada dokumen apapun yang menyebut ia selama hidupnya pernah melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Sampai di sini kita mendapatkan sebuah penegasan. Tidak ada alasan untuk mengangkat Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Justru ada banyak sekali syarat yang tak terpenuhi. Maka kami mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang usulan dari Kementerian Sosial tersebut. Jangan sampai kemudian karena politik mikul ndur mendem jeru ini, kita kemudian melukai perjuangan anak-anak bangsa. Karena ini ketika sudah ditetapkan, akan sangat mustahil untuk dibatalkan. Dan ini akan berlaku untuk di masa-masa yang akan datang. Pada generasi yang tidak tahu apa-apa. Kita hari ini dihadapkan dengan sebuah fenomena. Ada sekelompok orang yang suka mengklaim bahwasanya pahlawan-pahlawan di negeri kita ini adalah dari klan mereka. Coba kan pemerintah mendengar bagaimana mereka mengklaim bendera merah putih, mereka mengklaim lagu-lagu kebangsaan yang lainnya, mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah dari klan mereka. Tidak ada dari klan mereka saja sebagai pahlawan, mereka berani mengklaim pahlawan-pahlawan yang ada. Apatah lagi ada satu yang kemudian ditetapkan. Karena itulah yang sangat mereka inginkan. Makanya mereka marah kan ketika ada yang mengkritisi ini semua, mereka marah. Mereka kemudian merapatkan barisan karena target mereka memang harus ada dari klan mereka yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi kami mengingatkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang dan bukan hanya tidak ditetapkan, tidak ada lagi usulan terhadap nama yang dimaksud sebagai pahlawan nasional di masa-masa yang akan datang. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Kami dari Lampung berpendapat dan bersuara. Dari Lampung juga ada dua pahlawan nasional, yakni Raden Intan II dan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, yang dua-duanya gugur di medan tempur dalam rangka berjuang. Raden Intan berjuang meraih kemerdekaan, sedangkan Kiai Haji Ahmad Hanafiyah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dua-duanya gugur. Maka ketika dua-duanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tidak ada satupun yang komplain, tidak ada yang mendebatnya. Semua sepakat akan itu semua. Bahkan sebetulnya kalau berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan dalam aturan undang-undang, ada satu nama lagi yang sangat berhak mendapatkan predikat pahlawan nasional, yakni Raden Imba Kesumaratu, yakni bapaknya Raden Intan. Bapaknya Raden Intan II itu adalah Raden Imba. Raden Imba berjuang meraih kemerdekaan kesana kemari dan tidak pernah menyerah kepada penjajah sampai beliau tertangkap bersama keluarganya, bahkan bersama mertuanya, dibawa dan dipenjarakan di Batavia, lalu kemudian dibuang ke Timor Belanda sampai gugur, wafat, meninggal dunia. Raden Imba Kesumaratu sangat terkenal kalau di Lampung, dan beliau kalau berdasarkan kriteria yang ada berjuang kesana kemari melawan VOC, melawan penjajah Belanda, dan gugur dalam perjuangan itu, maka Raden Imba lebih pantas untuk mendapatkan predikat pahlawan nasional. Ayo masyarakat Lampung, kita semua sama-sama mendukung Raden Imba Kesumaratu. Kita dukung bersama-sama, kita usulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Maka kemudian yang selanjutnya, Sunan Gunung Jati datang ke Lampung atas petunjuk dari Allah, datangnya ke Pugung Raharjo, mendatangi Kekhatuan Pugung, menikahi putri kerajaan Pugung. Pengen sama putri tertua tapi nggak dikasih, karena kalau putri tertua harus nikah dengan orang lokal, maka menikahlah dengan putri Sinar Kaca. Punya anak namanya Minak Gejalabidin.
Kemudian setelah pulang ke Cirebon masih ada cahaya garis itu, balik lagi ke Lampung. Putri Sinara Kaca diceraikan, menikah dengan Putri Sinara Alam. Lahirlah seorang putra namanya Raden Muhammad Aji Saka. Kasih gelarnya Minak Gejala Ratu atau Ratu Darah Putih. Minak Gejala Birin mendirikan Keratuan Melinting. Minak Gejala Ratu mendirikan Keratuan Darah Putih di Kuripan sana itu Kalianda. Yang turun-temurun Bapak Ibu anak keturunannya Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih. Karena kan tidak boleh nyebut raja, nyebutnya ratu. Tapi ratu itu bukan perempuan ya Pak, itu laki-laki. Sampai perang melawan VOC di zaman VOC Bapak Ibu, sampai ke Semaka. Jadi Raden Intan I bersama mertuanya perang sampai Raden Imba Kesumaratu. Itu bapaknya Raden Intan II. Perang sampai ke Semaka, kemana-kemana, Tanggamus keliling Bapak Ibu, sampai ditangkap oleh VOC, ditahan di Batavia, lalu dibuang ke timur jauh. Raden Imba Kesumaratu, mertuanya orang Banten, mertuanya disiksa, dibunuh. Yang selamat cuma satu, istrinya, karena istrinya sedang hamil. Dipulangkanlah ke Lampung. Siapa yang dikandung itu? Itulah Raden Intan Kesumaratu II. Begitu anak ini besar, dia tanya sama ibunya, "Mak, apa obatnya malu?" Kata sang ibu, "Mati nak, obatnya malu mati. Daripada kamu jadi antek Belanda, daripada kamu berkhianat dengan leluhurmu, daripada kamu berkhianat dengan bangsamu, lebih baik kamu mati nak." Maka Raden Intan Kesumaratu II memimpin perang gerilya melawan VOC sampai gugur di usia 23 tahun, belum sempat menikah. Maka silsilah Keratuan Darah Putih dilanjutkan oleh pihak pamannya, yakni Raden Bangsa Kesumaratu yang ada sampai sekarang. Artinya Bapak Ibu, kita ini muji-muji orang Yaman sebagai keturunan Nabi, ada di Lampung Pak. Kalau dites DNA J1 itu, tes dulu DNA-nya. Kita ngagung-ngagungkan orang. Makanya Banten sama Lampung itu kakak adik. Emang kakak adik. Anak tertua ya Banten, mau nggak mau. Adiknya ya Lampung. Makanya coba lihat di semua situs-situs keramat kerajaan Lampung. Makam Tubagus tertua itu di Pagar Dewa. Jadi Tubagus Muhammad Soleh Dalam Mansur. Itu perintah Maulana Hasanuddin untuk ke kerajaan Tulang Bawang, menjadi ulama di Tulang Bawang. Jadi kalau mau ziarah Tubagus, kalau pengen tahu makam Tubagus tertua, ya datanglah ke Pagar Dewa Tulang Bawang Barat. Karena disitulah sebetulnya. Itulah sejarah mengapa Banten sama Lampung nggak bisa dipisahkan. Dan kita garis Wali Songo Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengklaim Wali Songo itu Habib, kita harus marah. Nggak boleh kita setujui. Karena mengapa itu menyimpangkan nasab, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya begini Bapak Ibu. Belum lagi Wali Songo disimpangkan nasabnya, sejarah Indonesia juga disimpangkan. Pokoknya mereka aja semua. Sampai-sampai bendera merah putih bikinan mereka. Semua bikinan mereka. Sejarah bangsa diklaim seakan-akan, apa kata mereka? Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan, kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mapas. Enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita gak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Presiden Jokowi, termasuk Pak Presiden Prabowo nantinya, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Modusnya apa? Satu, makam kosong dikeramatkan. Ada di Cirebon makam Saripah Fatimah. Saripah Fatimah juga Pak. Jadi dibongkar habis duit 200 juta. Begitu orang sudah banyak ziarah, lakinya datang. Ternyata tuh bininya tukang tambal ban Pak. Astagfirullahaladzim.
Jadi kadang-kadang sedemikian rupa ada makan kosong dianggap ada makamnya. Makanya dibongkar itu kan ada gundukan tanah bekas teletong kebo, dijadiin makam keramat. Atau begini, modusnya makam orang lain, makam biasa gitu, tapi dikeramatkan. Atau yang ketiga, makam leluhur kita yang diganti namanya. Hati-hati kalau ziarah Wali Songo, kok ada nama Habib ya? Habib nggak mungkin datang ke Indonesia tahun-tahun sekian. Salah satu contohnya apa Pak? Di Palembang ada nama Habib. Saya tanya sama juru kuncen, kok di komplek pemakaman Raja Sultan Mahmud Badarudin I ini kok ada? Itu sebenarnya orang minta izin cuman bikin petilasan. Awalnya cuman petilasan Pak, sekarang jadi makam. Akhirnya orang bukan ziarah ke Sultan Mahmud Badarudin, ziarahnya ke situ. Jenengan ke makam Kiai Golib, di pelang gede Kiai Golib itu sudah ada Habib bawahnya. Kita sudah mau disimpangkan itu Pak. Semua klaim-klaim itu ada. Banyak sekali makam palsu, jumlahnya sampai 3.000 makam. Dan yang terakhir itu Pak, Abah Lutfi bin Yahya menyatakan Pangeran Diponegoro itu seorang Habib. KRT Sumodiningrat dikasih nama Habib Toha bin Yahya. Nah ini masalah buat kita. Saya pikir begini, mengapa orang berani memanipulasi makam, memanipulasi sejarah? Saya yakin ada kepentingan di balik itu semua. Untuk apa? Mengklaim bangsa Indonesia, kami majikan kalian. Lihat tuh makam-makam keramat, itu orang kami semua. Nah kita pepelongoan. Halo, kita pepelongoan, melawan, nggak boleh diam. Setuju nggak kira-kira? Harus, nggak boleh diam. Kita hendak dimanipulasi oleh mereka. Nah sekarang kita masuk lagi, masuk ke pertanyaan, apakah habaib di Indonesia ini adalah cucu Nabi? Seorang ulama besar, kayaknya si mujaddid abad ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan. Beliau menemukan fakta. Apa faktanya? Ternyata setelah diperiksa buku nasab milik Bani Ba'alwi, Bapak Ibu, ternyata Pak, tidak ada catatan selama 5 abad lamanya. Saya ambil secara sederhananya aja begini, perumpamaan yang diambil Kiai Marzuki Mustamar. Dulu ada namanya Imam Ahmad, kita nggak pakai imam ya, karena sebetulnya beliau ini putunya Kanjeng Nabi, duriat Nabi, tapi bukan ulama, tapi sebetulnya pengusaha minyak. Namanya Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa, tidak pakai Al-Muhajir karena tinggalnya di Basrah. Beliau dalam kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrur Razi, dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan Ahmad bin Isa ini, Sayyid Ahmad bin Isa ini punya anak 3. Namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi di kakak lama, saya ambil perumpamaannya begitu, tahun wafatnya Ahmad bin Isa itu tahun 345 Hijriah, berarti abad keempat. 345 Hijriah. Anaknya 3 itu di kakak lama, di catatan lama. Loh dilalah tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah, abad ke-9. 895 dikurang 345 berarti 550 tahun lamanya. Tiba-tiba ada kakak baru terbit mengatakan Ahmad bin Isa anaknya 4. Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah ini Pak. Ini masalahnya. Saya ambil contoh. Di data tahun 2024 anaknya Soekarno itu 1, Megawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra. Di tahun 2024 tiba-tiba pada tahun 2624 muncul informasi baru, Soekarno punya anak ke-6 namanya Suparman Soekarno Putra. Kan nggak masuk akal kan? Ini nggak masuk akal. Sampai hari ini semua habaib nggak bisa membantah Kiai Imad. Cuman beliau dibully,
Si Imat lah. Dikatakan provokator, padahal Kiai Imat itu Bapak Ibu menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh orang ngaku putune Kanjeng Nabi kalau dia enggak punya data. Itu berdasarkan kitab nasab. Kitab nasab masih bisa diotak-atik, Pak. Walaupun kitab nasab itu standar dalam isbat nasab. Yang lebih mengagetkan lagi ternyata geger kayak begini ini udah duluan di Yaman. Orang Yaman gak percaya kalau mereka itu cucu Nabi. Maka diadakan tes DNA besar-besaran di Yaman. Hasilnya apa? Asegaf, Al-Idrus bin Yahya, sebagainya itu semua marga Ba'alwi. DNA asal usul ayahnya bukan J1, tapi 100% G semua. Kalau DNA-nya J1 itu Pak, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail sampai Nabi kita. Tapi kalau G itu Yahudi Askenazi, Eropa Kaukasia, yang sebelum ada Islam mereka hijrah ke Yaman, dan ketika Islam datang mereka masuk Islam. Ya gak apa-apa saudara muslim kita. Tapi masalahnya mereka ngaku putune Kanjeng Nabi. Karena DNA-nya G, mereka mengharam-haramkan tes DNA. Dan terbaru, ini bukan katanya, fakta. Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dengan didanai oleh kita Pak, tes DNA. Hasilnya keluar G. Berarti fix 100% mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Berarti mulai detik ini mereka nggak bisa lagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi ngaku cucu Nabi buat ngedawi. Datang ke Ustadz Suronoto. Minta ini minta itu Pak. Wow, di Lampung Tengah banyak banget. Ada Pak Kiai didawir pakai tongkat, teken tongkat. Harganya 70 juta. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Dia bisnis, ada yang bisnis sama Habib 300 juta. Ketimbang ditagih apa kata dia? Nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Kakek aneh yang bayar Pak. Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu pendawiran di mana-mana. Saya ingin sampaikan kepada kiai-kiai NU yang ada di PBNU, tolong turun ke bawah, lihat ke pondok-pondok pesantren di kampung-kampung ini. Tiap bulan didatangin oleh kabib-kabib, dimintain duit. Kalau nggak ngasih dimarah. Mereka kalau masuk rumah kita nggak permisi Pak, langsung selonong boy. Bahkan membuka kamar, ini fakta loh. Tanya kalau nggak percaya sama yang pengalaman. Masuk kamar, Bapak Ibu buka lemari. Nah gimana kalau bini belum pakai baju? Ini betul-betul soal adab. Tapi mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena ngaku cucu Nabi. Itu masalahnya. Nah ini kan nggak bisa kita biarkan, Mbak. Apalagi di Jawa kan kiai dikaploi kampung-kamplengin palanya. Bahkan ada kiai sepuh di Lampung, kiai sepuh Pak, ribuan santrinya didatengin kabib belum lama, dimintain duit, dikasih amplop tipis, diginiin amplopnya depan kiainya. Berapa ini? Wih, kalau ada laskar udah langsung dikampleng itu orang. Nah mengapa kiai itu nggak marah? Karena ini putunya Kanjeng Nabi. Nah dari sini kita sudah bisa pastikan mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Maka kita harus tegaskan tolak. Kalau dia datang ke rumah kita minta apa kopi, minta coklat, minta kopi 10 kilo, mahal kopi itu soalnya. Minta duit, minta apa, nggak usah repot-repot, beliin aja gorengan. Beliin gorengan, 2 kasih ke dia, yang lain kasih anak bini kita. Kalau dia jadi tamu kita ya hormati sebagai tamu. Tapi kalau dia mau ngatur-ngatur kita, suruh pulang dia. Karena mengapa? Dia telah mengkhianati Nabi. Dan ingat, Syarif Mekah memenjara orang yang menyantumkan namanya Sayyid atau Syarif di depannya. Sayyid Suparman itu dipenjara Pak. Karena mengapa? Dianggap menghina Kanjeng Nabi. Maka semua orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi mencantumkan nama Sayyid di depan namanya, Syarif di depan namanya, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan akhlak Nabi, dia sama saja telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh yang sedemikian rupa itu. Ini harus diterangkan, disampaikan kemana-mana agar kita semua paham, tidak dieksploitasi lagi. Belum lagi itu Pak, ada yang suka menghina-hina pemerintah. Mereka kemudian dinobatkan menjadi imam jumbo.
Imam besar maksud saya. Menghina pemerintah, coba ceramah di Teluk Betung ngomong apa itu? Jokowi banci, coba buka celananya dengan head, na'udzubillah. Jokowi itu kayak gitu presiden loh, nggak boleh kayak gitu. Jokowi dihina, Pak Prabowo dihina oleh mereka, kayak cangkemnya cangkem melek betul. Dan saya sayangkan begini, mengapa aparat negara cenderung membiarkan mereka? Karena mereka itu ada masa banyak muhibin yang rela mati dan galak, Pak. Kadang-kadang apa kita harus galak kayak gitu dulu baru diperhatikan pemerintah? Kadang-kadang yang manut-manut kayak kita ini kadang-kadang diabaikan. Dengerin tuh Pak pemerintah, yang harus dibela itu kan yang manut-manut kayak kita ini, betul nggak kira-kira? Yang ngeyel-ngeyel begitu tuh ngerusak negara itu. Dia kaya dengan jualan agama, pengikut dia berkorban nyawa demi membela junjungannya. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Baik, dikit lagi ya, saya masuk ke dalil dulu Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah." Tidaklah seseorang yang mengakui seseorang sebagai bapaknya, padahal orang itu bukan bapaknya. Wa huwa ya'lamuhu, dia tahu itu bukan bapaknya. Ngaku-ngakui seseorang yang bukan bapak padahal dia tahu, illa kafara billah, kecuali pasti dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, kalau bukan bapak kita jangan diakui. Itu terkait dengan nasab dekat, terkait dengan nasab jauh. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang mengaku-ngaku, idda'a itu ngaku-ngaku Pak, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, itu ngaku-ngaku namanya Pak. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari kaum tertentu. Saya keturunan Ratu Darah Putih umpama, saya keturunan Keratuan Melinting, saya keturunan Wali Songo, saya keturunan Nabi misalnya Pak. Laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung ke sana. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka, atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Hati-hati, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Nah, di bagian akhir saya ingin sampaikan begini. Kalau ingin meronsen Ahlul Bait Nabi dari akhlaknya begini. Halo? Wah, ini saya yakin gak ada yang ngantuk, husuk ini malahan ya. Dikit lagi ya Bu, tanggung ya. Jadi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma putu ini Kanjeng Nabi, putu kesayangan Pak. Nabi sujud aja dijadiin kuda-kudaan leher Nabi, Nabi gak bangun takut anaknya sang cucu tercinta jatuh. Dua putu ini Kanjeng Nabi sakit, meriang, nggak sembuh-sembuh, makin hari makin parah. Kata Ali, Fatimah, yuk kita puasa aja nazar. Dengan bernazar ini mudah-mudahan Hasan Husain sembuh. Langsung ikrar nazar puasa 3 hari. Sore langsung sembuh. Bayar nazar dong. Ahlul Bait Nabi nggak akan pernah menunda bayar hutang. Ahlul Bait Nabi nggak akan pernah berkata begini, nanti kakek aneh yang bayar. Nggak mungkin. Kalau Ahlul Bait Nabi lanjut nadar, kata Fatimah pas sahur, bang nggak ada yang dimakan, udah kita niat minum air saja. Besok saya kerjalah Imam Ali minta wol dengan pengusaha Yahudi. Kemudian Yahudi itu memang sugih soalnya Pak, minta wol tempat orang Yahudi. Muamalah boleh dong dengan beda agama. Lantas kemudian dapat upah cukup buat makan 3 hari. Beli tepung, bikin roti, jelang berbuka, lagi nunggu adzan maghrib, datang orang miskin kelaparan udah 3 hari gak makan. Ahlul Bait Nabi gak tega Bapak Ibu. Oleh Imam Ali serahkan semua makan berbuka, gak jadi berbuka, cuman minum air saja. Hari kedua niat puasa lagi karena hutang itu wajib. Maka menjelang berbuka bikin roti, pas mau berbuka datang anak yatim ketok pintu, kelaparan dan telanjang. Oi, nangis Imam Ali, kasih semua makanan tadi. Hari berikutnya puasa lagi Pak, kira-kira hari ketiga bisa makan, datang tawanan yang baru saja keluar dari penjara, kasihin semua makanan tadi.
3 hari puasa, enggak sahur, enggak buka, kecuali cuman minum air saja. Lemes. Cuman kan pinter, punya pikiran, kata Ali. Yuk kita ke tempat kakeknya Hasan Hussein. Kan pernah Bapak Ibu kalau lagi ada beras kan, main tempat mbahnya anak-anak gitu. Siapa tahu numpang makan kan gitu. Pinter juga. Sampai ke rumah Nabi, kan Nabi heran, kok pucet miring-miring jalannya. Kan kelihatan orang tuh lemes. Ada apa, kata Nabi? Fatimah cerita, begini Abah, Nabi brebes Pak, luar biasa. Saking terharunya dengan kelakuan Ahlul Bait ini tadi, turun firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang, dan untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah Ahlul Bait Nabi, dzurriat Nabi, anak putu ini Kanjeng Nabi. Gengsi, dawer, minta-minta sama umat, gengsi. Lebih baik dia kelaparan daripada minta. Dan justru apa saja yang dia cintai akan dia kasih kepada umat. Jadi kalau cucu Nabi yang asli Pak, punya mobil kita minta dikasih. Ada kiai minta mobil, Sayyid, mobilnya bagus, saya mau pakai buat ngangkut santri, harus ngasih. Itu cucu Nabi yang asli. Cucu Nabi yang asli itu haram nerima zakat Pak, gak boleh. Justru dia harus ringan tangan ngasih, berbagi. Jadi kalau kenyataannya sebaliknya, dia ngaku cucu Nabi datengin kiai-kiai minta duit. Ada Pak sugih bener orangnya, datang ke kiai-kiai minta duit. Ya rumah kiainya aja begini Pak, gedek geribik. Akhirnya perhiasan istrinya yang dikasihin. Dah nih perhiasan istri saya, minta barokahnya putune Kanjeng Nabi. Begitu dia pengajian sama Kabib itu, dipakai sama bininya Kabib Pak. Disitulah dia bismillah, mulai hari ini pulang. Enggak akan pernah lagi percaya Habib cucunya Kanjeng Nabi. Dia enak kaya raya hidup sejahtera dengan minta-minta kepada umat Nabi. Cucunya Kanjeng Nabi itu enggak akan pernah minta sama umat, tapi dia akan terus peduli kepada umat. Makanya saya nggak mau Pak ngaku cucu Nabi karena berat konsekuensinya. Baik, itu saja dulu Bapak Ibu. Terlalu semangat kalau mau disampaikan semua ya jam 12.